berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama katakan, si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari katakan, dari dalam lubuk hatiku, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri di hadapannya, katakan, salibmu memenangkanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat saja katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab karya-Mu bagi kami sungguh luar biasa Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau lebih dan lebih lagi, menikmati cinta-Mu yang terus baru bagi kami setiap harinya, setiap saatnya Tuhan. Yang siap, boleh berikan sekali lagi tepuk tangan kemuliaan bagi Dia.
Haleluya. Hari ini iman percaya Bapak Ibu, kita mau sama-sama angkat pujian ini bagi Dia. Are you ready? Here we go. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu depan di kiriku, berkuasa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dengan iman percaya nyatakan ya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau besertaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berkuasa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan dan kebanggaan kita hanya Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Untuk itu mari terus angkat suaramu dengan iman. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, come on. Kebanggaanku, gunung Batu dan tangan di atas kepala ya. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber. One more time. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kata sumber. kemenanganku. Dia sumber kemenangan kita. Kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya, berikan terus sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab bersamanya kita akan terus terbang dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Amin. Come on. Mari sama-sama kita katakan. Manusia menyembah, menyembah kemuliaan-Mu Bapa, Kau angkat kami
Nyatakan sungguh kau Yesus yang terheran. Katakan dengan iman, tiada satupun menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersih. Bersamamu Tuhan, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, segenap manusia menyembah liaan-Mu Bapa. Kau angkat kami Tuhan. Oh, nyatakan sungguh kau Yesus yang terheran. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik akan menjadi bagian hidupku. Come on, diri sing. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar bersama Yesus. Terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Saya mau ajak kita semua untuk angkat tangan kita dan kita sorakan bersama-sama. Yesusku hebat. Yesusku hebat. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang mulia Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dengan iman percaya. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi. Yes, tiada yang dapat menghalangi-Mu Tuhan. Dapat tiada satupun. Oh. Kini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Bagian hidupku. Come on, sing it out. Sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Biarlah hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian dan segala hormat. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, sebelum duduk, saya mau setiap kita senggol-senggolan kanan kiri. Biasa kan cuma tos. Sekarang kita senggol-senggolan kanan kiri bilang, yuk kita nikmati Tuhan lebih lagi. Senggol. Senggol. Nikmati Tuhan lebih lagi. Oke. Cakep. Silahkan duduk Bapak Ibu. Oke. Hari ini saya mau bawain, sebelum kita lanjut, saya mau bawain 2 pengumuman untuk kita semua. Nah, yang pertama, ini Bapak Ibu. Saya lihat ternyata
Masih banyak loh yang belum joget nih. Udah loncat-loncat, singer juga loncat-loncat. Tapi Bapak Ibu belum loncat-loncat. Nah, mana tahu, siapa tahu ada Bapak Ibu yang sebenarnya pengen joget-joget juga. Nah, ini saatnya ada open audition untuk singer di DDC ini. Jadi jika Bapak Ibu rindu untuk bergabung dengan tim prophetic sebagai singer Bapak Ibu, silakan mendaftarkan diri di nomor WA DDC yang udah tertera di depan ini. Oke Bapak Ibu, jadi jangan malu-malu ya, kalau emang tergerak silakan langsung hubungin kontak WA DDC. Satu lagi, hari ini setelah ibadah jam 11 akan ada persekutuan, itulah saatnya kita saling bongkar, kita saling menasehati, kita bisa menikmati Tuhan lebih lagi bersama rekan-rekan sepersekutuan. Oke Bapak Ibu, jadi silakan kalau Bapak Ibu juga ada waktu hari ini silakan bisa ikut persekutuan setelah ibadah hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan menikmati Engkau sepanjang hidup kami. Agar kami tidak terpengaruh oleh keadaan. Siapapun yang kami temui tidak mempengaruhi cinta kami pada Engkau Tuhan. Sama seperti cinta-Mu tak terpengaruh bagi kami. Kami ingin menyambut Engkau lebih dan lebih lagi. Kami ingin menikmati Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Dia
berikan pujian, hormat, dan kuasa bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu besar dan berlimpah. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus mendengar suara Tuhan. Silakan Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya. Suatu hari di persekutuan ada seorang pemuda inisialnya J, O-E-L, Joel. Kata Risa kita gibahin Joel. Nah ini part 2-nya. Joel sharing. Dia bercerita bahwa dia agak iri dengan seorang remaji. Ada yang tahu remaji? Remaji itu remaja perempuan. Ada pemuda, ada pemudi. Ada remaja, ada remaji. Ada pendeta, ada pendeti. Selamat pagi Ibu Pendeti. Nah, Joel berkata, aku agak iri dengan si Amoy. Sebut saja remaja itu Amoy. Aku perhatikan si Amoy dekat sama cicinya. Dia duduk makan berdua sama cicinya. Padahal anak teens biasanya makan sama teman-temannya. Jadi ceritanya anak teens ada acara di Mall Alam Sutra, nonton bareng. Nah waktu acara makan di food court, si Amoy ini makannya berdua sama cicinya. Padahal teman-temannya ya makan sama teman-teman gitu. Jadi Joel merasa, oh dekat ya gitu. Terus Joel berkata, benar, 100% benar. Saya sampai cari lagi fotonya. Ada buktinya, ada fotonya. Ingat nggak Pak ceritanya? Nggak ingat ya. Udah di atas gocap ya Pak? Nanya kan boleh ya? Nanya boleh kan ya? Ah, ya. Nah, jadi yang setelah Joel bercerita gantian tuh cicinya Amoy yang sharing. Sebenarnya si Amoy duduknya sendirian. Nah karena saya lihat dia duduk sendirian, saya tarik duduk sama saya. Nah, Amoy itu orangnya introvert. Dia nggak duduk sama cicinya, dia nggak duduk sama teman-temannya. Dia duduk sendirian. Nah waktu cicinya ngeliat, ditariklah duduk sama cicinya. Jadi bukan karena dia dekat sama cicinya. Nah Joel yang berkata 100% benar, pasti ada buktinya, ternyata salah. Judul khotbah saya pagi hari ini, 100% sama dengan 100% tanda tanya 3 kali. Benarkah 100% itu 100%? Benarkah pasti itu pasti? Benarkah yakin itu yakin? Ternyata belum tentu. Saya pernah berangkat ke klinik, cuacanya mendung. Cuaca mendung, saya jalan. Di tengah perjalanan, langitnya makin gelap. Anginnya makin kenceng. Ada petir, ada geledek. Dalam hati, wah ini pasti hujan. Pasti bentar lagi hujan. Nggak mungkin enggak. Sampai klinik, terang, panas, nggak hujan. Dulu ada pemuda, bukan Joel pastinya, dia dituduh mau mencabuli majikan perempuannya. Ada bukti? Ada. Baju sang pemuda. Ada saksi? Ada. Majikan perempuannya. Sah. Ada bukti, ada saksi, bersalah, masuk penjara. Nama pemuda itu adalah Yusuf. Buat yang nggak tahu siapa Yusuf, silakan baca Alkitab. Karena anak zaman now itu banyak yang nggak tahu tokoh Alkitab. Ditanya Yusuf nggak tahu. Ditanya Abraham nggak tahu. Ditanya Abednego nunjuk Pak Andreas. Ditanya Ruth nunjuk Ibu Ria. Ditanya Sadrak
Ada 2 om kata dia. Om Niki sama Om Abeng katanya. Yang paling bingung ditanya Maria. Ada banyak om. Di sini ada banyak Maria soalnya. Jadi banyak yang nggak tahu gitu anak-anak sekarang. Kalau kita berkata, udahlah nggak usah ajarin tokoh-tokoh Alkitab, cukup dengan Tuhan Yesus. Iya, mereka tahu Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan Yesus, tapi mereka juga tahu labubu. Mereka tahu outbots. Mungkin Bapak Ibu malah nggak tahu apa itu labubu, apa itu outbots. Silakan cari sendiri nanti di YouTube ya. Mereka akan milih siapa? Milih Tuhan Yesus atau milih labubu? Kenyataannya mereka akan pilih labubu. Buat mereka lebih lucu, buat mereka lebih fun, buat mereka ini viral. FOMO, fear of missing out. Takut untuk tidak mengikuti zaman. Itulah kenyataan. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu kalau masak, biasanya kan nyari resep ya. Bisa di Google, bisa di YouTube, dan carinya resep anti gagal. Ya kan? Cari dulu banyak YouTube. Nah ini yang paling gampang nih. Pelajarin, udah yakin bisa, baru lakukan. Sama istri saya juga waktu itu pernah mau bikin bolu sifon. Nah, cari dulu di YouTube. Banyak kan tuh resep-resep dari chef-chef terkenal. Nah, cari yang paling gampang. Pasti nih bisa belajar, udah sekian lama belajar, udah yakin, eksekusi. Beli bahannya. Beli bahan, kemudian siapin bahannya. Ternyata susah loh bikin bolu sifon gitu. Coklatnya harus dipanasin lama, itu 15-20 menit baru meleleh. Belum nyiapin adonan lainnya. Udah 1 jam siapin, gagal. Udah yakin gagal. Saya sampai bilang ke dia, saya beliin aja ya di Holland Bakery, 15 menit nyampe nih. 1 jam gagal. Dia langsung protes. Aku kan mau menggali potensi. Gol keberapa? Ayo, gol keberapa? Zaman dulu pemuridan pastor pada tegang, Pak. Lagi khotbah ditanyain gol. Aduh, kalau pastor nggak bisa kan malu ya. Kalau jemaat nggak bisa udahlah gitu. Dulu. Jadi nggak pasti juga, ya kan. Nah kemudian saya mau tanya nih ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dapat WhatsApp ya dari Pak Andreas. Contohlah WhatsApp-nya gini. Shalom Bapak Acong, nanti siang datang ke rumah saya. Responnya apa? Atau apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Kalau menurut saya, kebanyakan tuh kaget. Dan ada juga yang takut. Waduh, ada apa nih? Di WhatsApp suruh datang ke rumah. Pasti saya ada salah. Pasti saya mau ditegur. Pasti ada penglihatan tentang saya. Pasti ada penyataan tentang saya. Pasti dan pasti. Saya mau katakan, jangan dipastiin dulu. Sekitar 7 tahun yang lalu, pagi-pagi Pak Andreas WhatsApp saya. Shalom Victor, nanti siang pulang praktek, datang ke rumah saya. Nah, wow. Mirip kan? Saya jawab, oke Pak. Ya disuruh datang aja, nggak usah banyak mikir kan. Mau diapain ya, salah saya apa. Datang aja, pulang praktek datang ke rumah. Ternyata saya dikasih jaket. Biar Bapak Ibu iri. Sengaja. Tadinya saya pengen bawa jaketnya. Cuman kayaknya nggak cocok nih, nggak matching. Nah, 7 tahun sudah berlalu. Jaketnya sudah, motornya belum nih Pak. Beda. Oh sepeda, oh iya namanya juga usaha ya. Dapat nggak dapat usaha dulu kan kita. Nah
Ingat nggak perkataan saya dulu? Jangan takut, jangan tegang, anggap keluarga. Kalau Bapak Ibu udah takut, udah tegang, udah. Sulit untuk berbicara, sulit untuk terbuka, sulit untuk bercanda. Ya. Dipanggil ya datang aja. Siapa tahu dikasih bolu sifon. Ini ada chef loh. Ya, oke. Saya minum dulu ya, aus nih. Oke. Saya ada bikin quotes. Quotes itu adalah kata-kata mutiara atau kata-kata bijak. Ceritanya mau sok bijak. Bunyinya begini. Sebagaimana dokter bisa sakit, pendeta pun bisa berdosa. Bukan nyindir ya. Sebagaimana dokter bisa sakit, pendeta pun bisa berdosa. Dokter itu kan ngajarin untuk hidup sehat. Dokter mengobati yang sakit. Dokter mengerti tentang kesehatan. Apakah dokter nggak pernah sakit? Pernah. Kalau saya sakit, banyak teman yang berkata gini, dokter bisa sakit juga? Bisa, mati juga bisa. Kan manusia ya, bukan robot. Pendeta itu ngajarin untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup suci, jangan berbuat dosa, jauhi kejahatan. Apakah pendeta tidak pernah berdosa? Pernah. Banyak kejadian pendeta berdosa. Ya. Apa perlu saya tanya langsung ke Pak Pendeta? Gak usah kan ya. Udah tersebar lah di mana-mana yang berzina, menceraikan istri, kawin lagi, ya banyak sekali. Ya. Pendidikan yang tinggi itu akan lebih berhikmat dibanding pendidikan yang rendah. Benarkah demikian? Tidak. Ya. Saya awal masuk ke DDC itu November 2008. Saya sebelum masuk di DDC, saya memulainya di Komsel. Ya. Dulu ada Komsel. Nah, pemimpin Komsel saya Konyun ya. Jadi November 2008, saya Agustus 2008 mulai di Komsel. Nah, selama Komsel itu banyak ya teman-teman yang sharing, bercerita. Setiap ada permasalahan, saya melihat jawaban dan nasihat Koanyun ini jauh lebih berhikmat dibanding jawaban dan nasihat saya. Padahal secara pendidikan saya lebih tinggi. Saya dokter, kalau nggak salah Koanyun SMA ya? SMA. S3 bayangin. Tapi untuk hikmat saya melihat Tuhan itu memberikan hikmat yang lebih kepada otoritas. Ya, suka nggak suka, otoritas itu diberikan hikmat. Kemudian Tuhan juga memberikan hikmat ke orang-orang yang mengasihinya. Ya. Anak kecil, orang yang muda, apakah tidak lebih berhikmat dibanding orang dewasa? Kenyataannya tidak. Mari kita buka Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Oh, belum ya. Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Sudah ketemu semua? Oke. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran
akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Tuhan Yesus umur berapa waktu itu? Ada yang tahu? 12 tahun ya. 12 tahun itu sekarang anak kelas 6 SD ya. Nah, 12 tahun anak kelas 6 SD masih kecil sekali Tuhan Yesus itu. Dia duduk di mana? Di antara alim ulama. Alim ulama itu pendeta, duduk di antara pendeta. Dan orang-orang melihat bahwa Tuhan Yesus sangat berhikmat. Ya. Jadi anak kecil, orang muda, bukan berarti tidak lebih berhikmat dibanding orang yang sudah lebih dewasa. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Ya. Kemudian, orang yang menyesal akan dosanya dan bertobat sungguh-sungguh pasti akan menangis. Benarkah demikian? Saya punya pasien, kita sebut saja namanya Dwi. Ya. Dwi itu seorang laki-laki, umur sekitar 20-an tahun. Suatu hari itu Dwi datang ke klinik saya, duduk langsung begini. Dia menangis. Dia berkata, "Dok, saya menyesal." Sambil menangis nih. "Saya kapok. Saya nggak mau lagi, Dok." Saya tanya, ngobrol kayak gitu. Singkat kata si Dwi ini, dia main perempuan. Dia main perempuan, dia terkena GO, gonore, penyakit kelamin. Akhirnya ya saya obatin, saya suntik, saya kasih obat dan saya nasihatin supaya main lagi. Oh salah ya, supaya jangan main lagi. Kalau main lagi kan bahaya. Supaya jangan main lagi, oke, selesai, dia pulang. Sebulan kemudian, Dwi datang lagi. Kali ini sambil cengengesan. "Kena lagi, Dok." Biasalah, namanya anak muda. Gitu. Ya udah, obatin lagi, nasehatin lagi, selesai. Sebulan kemudian lagi, Dwi WA saya, "Dok, ada di mana? Udah di klinik belum? Saya mau berobat." "Kena lagi, Dok." 3 kali. Oke, akhirnya Dwi datang, saya obatin, saya nasehatin lagi. Setelah itu Dwi nggak datang lagi. Dalam pikiran saya, wah akhirnya nih orang bertobat juga. Kemarin Dwi datang lagi setelah 2 tahun. Dia datang, dia duduk. "Dok, saya udah 2 tahun kan nggak datang ke sini." "Aman, Dok, saya pakai kondom," katanya. "Masalahnya, Dok, kemarin pas saya main, kondomnya robek." Jadi saya kena lagi, Dok. 4 kali. Pertama datang, nangis. Kedua kali, udah hilang tuh rasa penyesalannya, cengengesan. Ketiga kali, WA men, "Di mana, Dok? Udah kayak teman." Keempat kali, dia merasa udah aman. Udah pasti nih aman. Ternyata nggak aman juga tuh. Kalau seseorang bertobat, walaupun dia menangis, tapi dia tidak dari hati, hanya lip service, nggak ada artinya. Oke. Kemudian, sekarang lagi zamannya AI, Artificial Intelligence. Apa tuh, kecerdasan buatan lah ya. Orang-orang banyak bertanya ke AI, ada Google AI, ada ChatGPT. Ya. Kalau AI itu jawabannya pasti, ya, karena berdasarkan data. Bukan kayak manusia berpikir, oh saya berpikir kayak gini. Enggak, data. Apa yang dimasukkan ke dalam komputer ya itulah yang ditampilkan data. Seharusnya tidak mungkin salah.
Suatu hari saya punya pasien yang tinggal di Australia, dia konsul by WhatsApp. Dia fotoin pundaknya, ya, ada ruam, ada banyak bintil. Bintil itu lentingan berisi air. Ya. Dia tanya, "Dok, ini apaan?" Ya, saya tanya secara detail dan saya menyimpulkan, oh ini dermatitis, yaitu peradangan kulit. Ya, saya jelaskan ke dia, kemudian saya kasih resep, ya, obat minum dan salep. Sejam kemudian pasien saya ini WhatsApp lagi ke saya. "Dok, tadi saya ketemu teman saya tanya ke AI, jadi di foto, ya, ruamnya ditanya ke AI. AI menjawab, ini herpes zoster. Gimana nih dok? Saya jadi takut." Nah, kemudian karena dia takut, dia berobat lagi ke dokter di Australia, ya, dokter keluarga dia. Dokter keluarga dia berkata, ini pasti herpes zoster. Saya sudah pengalaman ratusan pasien menangani hal seperti ini, dan ini pasti herpes zoster. 2 lawan 1 ya. Saya bilang dermatitis, dia bilang herpes, AI bilang herpes. Ini dokter senior dan udah mau pensiun, pengalamannya udah puluhan tahun. Ruamnya ini di swab. Kalau di luar negeri lebih ini ya, lebih strict. Di swab langsung periksa ke lab, laboratorium untuk diagnosis pasti. Kalau positif ya udah pasti herpes. Kalau negatif ya bukan herpes, aman. Ya. Nah, dokternya sambil menunggu 2 hari ini diberikan obat herpes. Nah, pasien saya juga jadi minum 2 obat nih, 1 obat buat dermatitis, 1 minum obat buat herpesnya. 2 hari kemudian pasien saya WA lagi ke saya, "Dok, hasil labnya udah keluar dan hasilnya negatif. Jadi bukan herpes." AI bisa salah. Pengalaman ratusan pasien bisa salah. Jangan mengandalkan pengalaman, andalkan Tuhan. Ya. Yang namanya pasti, yakin, pasti, aman gitu, itu punya efek samping yang namanya kesombongan. Dulu waktu saya koas bagian saraf itu merupakan bagian yang sangat sulit. Udah sangat sulit, dosennya ini dosen killer, namanya Dr. Is. Ya, banyak sekali teman-teman senior yang gak lulus di bagian ini. Jadi saya belajar dengan sungguh-sungguh. Bagian saraf ini dilewatin selama 5 minggu. Ya. Selama 2 minggu pertama, wah saya aman. Setiap ditanya bisa. Setiap disuruh pemeriksaan bisa. Gak ada masalah. Pernah suatu kali visit nih. Visit itu dokter mengunjungi pasien ya, untuk periksa. Dokter Is jalan di depan, 10 koas kayak kurcaci jalan di belakangnya. Dik. Ya. Kemudian di depan pasien, di depan para perawat, Dokter Is tanya, kasih pertanyaan. "Apa itu muntah proyektil?" Ditunjuk. "Kamu." Teman saya jawab. "Salah." Tunjuk lagi. "Kamu." Yang lain. "Salah." "Kamu." "Salah." Orang keempat dia tunjuk saya. "Kamu." Langsung dianulir. "Jangan, kamu terakhir." Kamu. 9 orang ditanya, salah semua. Terakhir. "Victor." Saya jawab, tak. "Benar." Kalau Bapak Ibu jadi saya, bangga enggak? Pasti bangga dong ya. Jangan kita munafik, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya siapa sih gitu. Enggak lah, pasti ada rasa bangga. Bapak Ibu ditanya sama Pak Andreas, semuanya salah cuman 1, Bapak Ibu yang benar, pasti ada bangganya. Nggak mungkin enggak lah. Ya.
Betul kita mengembalikan kemuliaan ke Tuhan, tetapi pasti ada rasa bangga itu. Saya juga seperti itu. Ya, wah, di depan pasien, di depan perawat, 10 orang cuman saya yang bisa. Aman. Ya. Teman-teman saya yang udah lewat bagian saraf, sama senior-senior yang udah lewat bagian saraf, bilang gini ke saya, Tor, siapa anak kesayangan di siklus ini? Anak kesayangan? Nggak tahu gua. Yang ditanya terakhir, oh itu gua. Lu anak kesayangan, lu pasti dapat A. Nggak pernah anak kesayangan dapat nilai bukan A. Wah, dalam hati saya, A udah di tangan, aman, pasti lewat, aman tentram. Masalah muncul di minggu ketiga. 10 orang koas, itu ada 4 tempat yang harus diawasi. Ya. Jadi 2 orang, 3 orang, 3 orang. Saya dengan teman saya berdua doang, namanya Rian. Minggu ketiga itu, Rian telepon saya pagi-pagi. Victor, gue datang terlambat, tolong kasih tahu dokter Is. Oke, saya bilang. Nah, saya jaga di Bangsal, jadi saya harus memberitahu ke teman saya yang di Poli. Nah, saya bilang ke teman saya yang Poli, Rian datang terlambat, tolong kasih tahu dokter Is. Sejam kemudian baru Rian datang menghampiri saya, dia tanya, Tor, kalau nggak kasih tahu dokter Is kalau gue datang terlambat? Loh, udah gue udah kasih tahu anak Poli. Anak Poli bilang enggak. Langsung saya hubungin teman-teman di Poli. Nah, ini ada miskomunikasi nih. Mereka bilang enggak. Antara saya udah ngomong tapi mereka enggak dengar, atau jangan-jangan saya lupa ngomong. Ya, ada miskomunikasi. Oh ya udah, saya bilang ke Rian, gue ke depan deh ke Poli, mau lapor ke dokter Is. Rian cegah, Rian bilang, nggak usah, dokter Is bilang nggak usah. Oh, dalam hati saya berpikir ini kan masalah sepele lah, cuma datang terlambat, miskomunikasi. Ya udah nanti deh pas siang pulang absen, nanti saya menghadap ke dokter Is. Siang waktu absen pulang, dokter Is ternyata udah pulang. Besok paginya, ya udah besok pagi lah saya pikir menghadap dokter Is waktu absen pagi. Waktu absen pagi, saya baru masuk ke dalam Poli mau absen. Dokter Is sudah langsung marah besar, saya dibentak-bentak. Saya sampai bengong gitu. Kenapa? Saya langsung minta maaf sama dokter Is. Dok, maaf gitu. Ini ada miskomunikasi, saya jelaskan. Dokter Is nggak mau tahu sama sekali. Itu minggu ketiga. Sampai minggu kelima, saya dicuekin. Sama sekali nggak dianggap ada sama dosen saya. Bahkan sampai hari terakhir saya di koas saraf, 10 orang koas salaman berterima kasih perpisahan sama dokter Is. Dia begini sama saya. Dia nggak mau lihat sama sekali. Saya berpikir ini aneh banget gitu. Yang terlambat kan bukan saya. Yang terlambat teman saya. Terlambat juga cuma 1 jam, bukan terlambatnya parah. Ini kan cuman miskomunikasi, cuman masalah sepele. Kenapa sampai seperti ini gitu? Dari anak kesayangan jadi anak buangan. Dari A di tangan, lulus aja sekarang belum tentu. Dan masalahnya lagi, kalau udah lewatin bagian kita nggak tahu ini lulus atau tidak. Sampai lewatin semua bagian selama 2,5 tahun. Jadi ngegantung nih status saya 2,5 tahun itu, saya lulus nggak sebenarnya. Ya. Dulu waktu zaman pemuridan, saya dibukakan, oh ini ujian kenaikan level. Kan kalau ada masalah katanya naik level ya. Saya nggak bilang itu salah, tetapi Tuhan akan bukakan kepada kita hal-hal yang baru lagi. Ya, bukan berarti yang kemarin Tuhan bukakan itu salah. Hal yang baru akan Tuhan bukakan terus lewat kejadian tersebut. Ya, bisa aja minggu depan Tuhan bukakan hal yang lain lagi kepada saya. Nah, saat ini Tuhan bukakan itu kesombongan. Mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 12.
1 Korintus 10 ayat 12. Oke, sudah ketemu semua? Saya bacakan ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya tuh udah merasa aman, saya teguh berdiri. Saya ditanya paling akhir. Setiap pasien yang saya follow up, dokter nggak pernah tanya. Dianggap udah aman. Tapi kalau pasien lain, pasien yang teman saya follow up, ditanya, pasien siapa ini? Ditanya semua lengkap, disuruh lakukan pemeriksaan. Kalau pasien saya lewat aja. Lanjutkan obat-obatnya kayak gitu. Kesalahannya kan bukan fatal, saya nggak salah diagnosis, saya nggak bikin pasien meninggal, saya nggak salah obat, cuman teman saya yang terlambat. Nah itulah Tuhan tabok saya. Karena saya merasa saya udah aman, udah pasti lulus, udah gak butuh Tuhan. Bapak Ibu kalau udah yakin, udah pasti, kalau dari Tuhan gak apa-apa. Gak ada masalah. Tapi kalau dari kekuatan kita sendiri, dari kesombongan kita, siap-siap ditabok Tuhan. Ya, oke. Dari tadi saya bicara, pasti, tapi nggak pasti, pasti, tapi nggak pasti. Ya. Jadi apa dong yang pasti? Saya ngutip perkataan teman saya, Kofat. Kofat waktu persekutuan bilang gini, orang kalau sungguh-sungguh ikut Yesus, pasti berubah. Mau berubahnya sedikit, mau berubahnya banyak, pasti berubah. Aneh kalau orang ikut Yesus gak berubah. Ingat gak kok? Gak ingat juga? Udah di atas gocap ya? Karena Kofat yang ngomong gitu, saya pakai contohnya Kofat. Buat yang belum kenal, Kofat ini orangnya temperamental. Dulu ya. Gampang tersulut emosinya. Dulu pernah ada acara CGP di gereja ini, Calling, Gift, and Personality. Jadi malam-malam seluruh pelayan itu mau konseling untuk panggilan pelayanan. Ya, saya di bidang apa sih seperti itu. Ya. Nah, pelayan-pelayan yang belum masuk konseling tunggunya di depan. Ya, tunggu di depan, kemudian ingat ya kok? Oh nggak ingat, oh nanti saya ingetin. Tenang. Ya, jadi tunggu di depan, termasuk saya, ada Kofat, belum. Nah malam itu Kofat tanya ke salah satu pelayan. Saya nggak tahu tanyanya apa, tapi pelayan itu menjawabnya ketus. Ngeselin, Kofat langsung marah, langsung kursi melayang. Saya nggak tahu dah itu kursi dilempar atau ditendang. Yang pasti melayang, marah. Terus Kofat pulang. Setelah itu Kofat kena disiplin. Saya lupa 2 atau 3 bulan tidak boleh melayani. Syukurin. Tapi itu dulu ya. Tapi sekarang Kofat itu berubah. Ya, tidak mudah emosi, nggak temperamental, lebih sabar, nggak mudah terpancing, bahkan istri sama mana anaknya? Oh anaknya ini, sama anaknya udah berani negur, bahkan anaknya lebih galak katanya dari Kofat. Si Casey udah ketawa-ketawa, enggak kok enggak. Nah, orang pasti berubah ya. Kofat jualan boleh besi, tapi hatinya bolu sifon, lembut. Jangan bolu marmer. Bolu marmer itu teksturnya agak kasar. Saya kalau udah ngomong makanan, berarti saya udah lapar nih. Kalau saya udah lapar, korban udah mau habis nih Pak. Nah, apalagi yang pasti? Oke, kita buka Yohanes 14 ayat 6. Ya, ini ayat yang udah sangat populer. Mungkin Bapak Ibu juga udah hafal kali. Udah ketemu semua? Yohanes 14 ayat 6. Oke, saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan,
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya punya ponakan, namanya Yel, anaknya Vina, buat yang belum tahu. Yel itu manggil saya Itio. Kita belajar panggilan ya. Kalau saudara dari mama, panggilannya Ii. Ya. Nah, karena saya suami dari Ii, jadi saya dipanggil Itio. Ya, Yel panggil saya Itio. Saya kalau tanya ke Yel, Itio itu dokter bukan? Yel pasti akan jawab, bukan. Padahal dia tahu saya dokter. Nah, apakah karena Yel berkata saya bukan dokter, maka saya bukan dokter? Apakah karena Yel tidak percaya, tidak mengakui saya sebagai dokter, maka saya bukan dokter? Saya tetap dokter. Ya. Kalau saya bilang ke Pak Andreas, saya nggak percaya Pak Andreas pendeta sebelum saya lihat ijazahnya. Jangan-jangan palsu. Ya bisa kan? GB Battle mau mengakui, saya nggak mengakui sebelum saya lihat ijazahnya. Apakah Pak Andreas bukan pendeta? Tetap pendeta. Ya. Tuhan Yesus dikatakan juru selamat. Ya. Banyak orang nggak percaya Tuhan Yesus juru selamat. Banyak orang tidak mengakui Tuhan Yesus juru selamat. Apakah berarti Tuhan Yesus bukan juru selamat? Tetap juru selamat. Ya. Saya nggak punya yang kecil ya. Oh, yaudah. Kita sering dengar lah ya bahwa Yesusnya masih di luar nih. Saya nggak bilang itu salah. Tapi ada sesuatu yang Tuhan bukakan ke saya. Ya. Ada yang kecil nggak ya? Permen ada? Nggak ada? Oke, biar gampang. Oke, thank you. Ya. Kita ngundang nih Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Ya, ini Tuhan Yesus masuk. Masuk Tuhan Yesusnya, tapi cuma jadi jimat. Ya. Kebanyakan seperti itu, bukan Tuhan Yesusnya ada di luar. Tuhan Yesusnya masuk. Cara kita ngundang Tuhan Yesus gimana sih? Nggak harus mandi kembang 7 rupa kan? Buka hati, terima Tuhan Yesus. Dengan hati, percaya, dengan mulut mengakui. Maka Tuhan Yesus masuk. Masalahnya kita cuma jadikan Tuhan Yesus jimat. Masuk. Kalau ini ruangan hati kita. Ya, Tuhan Yesus masuk nih ke dalam hati kita. Tuhan Yesusnya cuman di pojokan aja. Nggak diberikan kuasa. Kita yang maju, kita yang berperang. Tapi kalau kita udah nggak bisa, kita udah kepepet, baru kita cari backingan kita. Tuhan Yesus jadi backingan di dalam hati kita. Ya, kita pilihnya mau seperti apa. Ya. Oke, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Konyun tutup dalam doa. Terima kasih Pendeta Victor. Mari kita bersama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini di mana hanya Engkau satu-satunya yang pasti dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus yang menyertai perjalanan kami sampai ke tempat kami dengan selamat. Amin.